katakanlah ya Muhammad, gitu kira-kira bunyi perintah kepada mereka-mereka yang kafir ini, yang musyrik atau munafik. Aminu bihi, berimanlah kamu kepadanya. Nya di sini Al-Quran. Itu bisa langsung kita terjemah, berimanlah kamu kepada Al-Quran, aw la tu'minu, atau tidak beriman kamu kepada Al-Quran. Nadanya teguran, peringatan dan ancaman, diarahkan kepada orang kafirin, orang musyrikin, orang munafikin. Tentu juga termasuk orang muslim yang tidak pernah tahu sama sekali Al-Quran. Jadi beriman kamu atau tidak beriman, bagi Allah tidak ada bedanya. Karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak berhajat kepada kita. Allah tidak memerlukan kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu orang yang butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Jadi ibadah yang kita jalankan, amal saleh yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita berikan kepada Allah tidak ada gunanya. Namanya karena Allah, namanya untuk Allah. Itu artinya ikhlas. Kebesaran Allah, kemahatinggian Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahakuatan Allah tidak akan bertambah sedikit pun juga. Lantaran kita membesarkannya, memujinya, memasucikannya. Dia besar sendirinya, dia maha agung. Dia besar bukan dibesar-besarkan, dia maha tinggi bukan dia anjung-anjung tinggi dia. Jadi masalahnya beriman kamu atau tidak beriman, sama saja, sama. Itu pangkalnya kan, aminu. Bihi, nampak bihi, aminu bihi, hi itu kepada Al-Quran. Berimanlah kamu dengan Al-Quran ini atau kepada Al-Quran ini, aula atau tidak usah kamu beriman. Kenapa begitu? Mereka akan selalu mencela Nabi, menuduh Nabi membuat-buat ajaran, mengarang-arang kitab suci, menuduh Nabi ahli syair, sehingga Al-Quran mereka bilang syair. Menuduh Nabi ahli sihir, Al-Quran ini mereka katakan sihir. Menuduh Nabi tukang dongeng, bahkan menuduh Nabi orang yang bid'ah. Setiap kali Nabi bacakan ayat, mereka itu tidak peduli. Maka diperintahlah oleh Allah Nabi, katakan kepada mereka itu, beriman atau tidak beriman tidak masalah. Ajaran di kita adalah kita ini beribadah atau tidak beribadah, taat atau tidak taat, beramal saleh atau tidak beramal saleh, bertakwa atau tidak bertakwa, bagi Allah tidak menukuk, tidak mengurangi. Karena iman itu untuk kita sendiri, ibadah itu untuk kita sendiri, amal saleh untuk kita sendiri, takwa untuk kita sendiri, berbuat baik juga untuk kita sendiri. Makanya kita dilarang ujub namanya. Ujub berbangga diri, merasa ini, merasa orang yang paling taat, merasa orang yang ahli ibadah, merasa orang yang paling banyak beramal saleh, merasa orang yang alim, merasa orang yang begini. Itu ujub. Sebab kita pun tak bisa beramal saleh kalau kita tidak diberinya daya, upaya, kemampuan, kesanggupan. Sedikit kita kelokkan kaji kita.
ucapan la haula wala quwata. Di antara ulama yang mensyarahkan maksudnya adalah la haula, tidak ada sedikit pun daya upaya kita, kemampuan kita, kesanggupan kita untuk berbuat ketaatan walaupun secuil tanpa izin Allah. Apapun ibadah, apapun nama saleh, apapun perbuatan baik, tidak akan bisa kita kalau Allah tidak mengasih haul. Kan haula, la haula. Haul itu gerak, bergerak, beranjak, bergeser, berpindah itu haul. Berarti kalau tidak bisa bergerak, tidak punya daya. Kan? Ulang, anan haul itu gerak, bergerak, bergeser, beranjak, pergi. Kenapa kita bisa bergerak? Ada daya. Kita berpindah, ada daya. Kita berjalan, ada daya. Sekarang tidak ada daya upaya, sehingga kamu tidak akan bisa bergerak melakukan apapun juga kecuali izin Allah atau anugerah Allah. Dalam tafsirannya disebut la haula wala quwata illa billah. Haula, tidak ada daya kita, upaya kita, kemampuan kita, kesanggupan kita sedikit pun untuk beramal. Ya. Tengok kan, Bu? Awak kabari ku di tanggal merah ini ku. Mari jawab kan. Sementara orang minum kopi ku kemana kini kan? Karena kita dianugerahi haul, gerak, beranjak, bergeser, berangkat, itu haul. Dan haul itu tidak akan ada kalau Allah tidak izinkan, tidak beri. La haula. Sedikit lagi supaya lebih jelas. Ketika azan dikumandangkan, yakni ketika muazzin membaca hayya 'alatain, hayya 'alas salah al-falah, jawabannya la haula. Tidak ada daya upaya kemampuan kesanggupan kita untuk pergi menyahut panggilan, kecuali atas bantuan pertolongan Allah sehingga kita bisa bergerak melakukan ketaatan. Orang-orang yang dikasih Allah gerak daya upaya itu bersyukurlah setiap saat. Karena orang yang tidak mendapatkan itu jauh baginya musajid, berbelok-belok jalan mendaki menurun baginya musalat. Sementara untuk yang lain-lain mereka punya daya, punya kemampuan, punya kesanggupan. Petang kala la balik lah dia pada di Pekamaru. Sekali kepailah lah yo, mak ketunjuk karang dia berdayanya kan. Kamu saji kata alim. Makanya kita baca la haula. Tidak ada daya. Kita balik ke sini lagi. Aminu aw la ta'minu. Beriman ke kamu atau tidak beriman, tidak masalah bagi Allah. Innal ladzina utul ilma, sambungan, sesungguhnya orang-orang yang utul ilma, diberi mereka itu ilmu atau pengetahuan, min qablihi, daripada sebelumnya idza yutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka, yaitu orang-orang beriman sebelum kedatangan Rasul, yakhiruna lil adqani sujjada. Yakhiruna, mereka menyungkurkan diri atau tersungkur
dengan wajah ke lantai untuk bersujud. Itu berarti orang-orang yang dibacakan kepada mereka Al-Quran itu mengerti dia. Tahu dia apa yang dibacakan. Kerana mereka faham dan tahu betul apa itu yang dibacakan kepada mereka, isinya, kandungannya membekas ke jiwa, ke diri mereka, lalu mereka sujud, menangis, mengagungkan, membesarkan, memasucikan Allah. Itu pengaruh Al-Quran. Mohonlah kepada Allah agar kita diberi itu, sehingga setiap ayat dibaca ada getaran, ada pengaruh. Karena tidak semua orang bisa begitu. Pengaruh firman Allah Ta'ala, bahkan dalam ayat lain, hafal kita mungkin, wa idza tuliyat, apabila dibacakan atas mereka ayat kami, wajilat qulubuhum, bergetar dan bergoncang hati mereka, lantaran mereka sadar apa yang dibaca dan mereka paham apa yang didengarkan. Disitulah kita kau tai chi ya. Di mana letak tai chi-nya kita? Yo tergantung niat juga. Kalau niatnya baca Quran sekedar mencari pahala, itulah yang dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja seseorang memperoleh mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita berniat hanya untuk dapat pahala, ya pahala lah. Tapi kalau niat untuk memahami, mengetahui apa isinya, kandungannya, petunjuknya, dan segala macam, baru berpengaruh. Jadi dalam ayat ini, orang-orang yang diberi mereka pengetahuan atau ilmu min qablihi, sebelumnya Al-Quran ini diturunkan, tentu kitab-kitab suci Allah yang lain, him ini alaihim, bukan umat Islam, bukan umat Nabi, tapi umat terdahulu yang kepada mereka juga diturunkan kitab suci, dibacakan oleh Nabi mereka, Rasul mereka, atau siapa saja yang bacakan, berpengaruh ke jiwa mereka, sehingga mereka menyungkurkan diri ke bawah untuk sujud di atas muka mereka. Pengaruh firman Allah Ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Subhana Rabbina, Maha sucilah Rabb kami, in kana wa'du Rabbina la maf'ula, sungguh, sebenarnya sungguh wa'du Rabbina, janji daripada Tuhan, pasti akan maf'ula, akan dilakukannya. Sedikit kita garis bawahi. Allah itu maha benar. Namanya haq. Al-haq. Apapun yang dijanjikannya pasti dilaksanakannya. Namanya maf'ula. La yukhliful mi'at. Dia tidak akan mengingkari, tidak akan menyeleh janji. Jadi kata mereka ini, umat-umat terdahulu, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, begitu meresap dan paham mereka, lalu berpengaruh, bergetar pada mereka, sujud ke lantai dengan mencecahkan wajah. Ketika itu mereka ucapkan Subhana Rabbina, Maha suci lah Tuhan kami.
Barangkali sekedar mengingatkan Maha Suci itu. Subhana maknanya kan, orang terjemahan bahasa kita Maha Suci. Diberi nama dengan tasbih. Maha Suci itu ungkapan yang kita baca untuk menyatakan Allah itu Maha Sempurna. Maha Suci ya daripada kekurangan, aib, cacat, celah, kelemahan, karena dia Maha Sempurna. Siapa yang membaca subhanallah berarti dia sedang membaca dan sedang mengakui kemahasempurnaan Allah dan Maha Suci dia daripada yang tidak layak disandang. Itu subhanallah, subhanallah. Masalahnya lagi, apakah si pembacanya tahu apa yang dibacanya atau tidak? Itu tergantung si pembacanya. Tapi yang jelas, ucapan tasbih adalah subhana. Tasbih itulah yang menjadi ibadahnya alam. Alam semesta bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma, telah bertasbih kepada Allah, menyatakan kemahasucian Allah, menyatakan kemahasempurnaan Allah, apa saja yang di langit, apa saja di bumi. Bahkan di surat yang sama, surat Al-Isra ini, kita tengok saja ayat 44, masih ini. Al-Isra halaman 286. Itu je baru. Ini ada tehnya. Dah. Halaman 286. Mari kita baca. Tusabbihu lahu. Senantiasalah bertasbih menyatakan kemahasucian dan kemahasempurnaan Allah. As-samawatus sab'u, 7 lapis langit yang kokoh. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada padanya bumi itu. Wa im min syai', dan tidak adalah daripada sesuatu pun, ya, min syai' itu dari sesuatu apapun dia, melainkan yusabbihu, bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Walakin, tetapi la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian atau kamu la tafqah, tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Tapi intinya mereka bertasbih. Kalau tasbih kita bacanya apa? Subhanallah atau subuhun qudusun. Tapi tasbihnya alam tidak tahu. La tafqahun, kalian tidak akan mengerti, tidak paham bagaimana tasbih mereka. Kenapa begitu? Gunung bertasbih, burung-burung bertasbih, bahkan guntur dan guruh bertasbih. Ketika hari mau hujan, ada guruh dan guntur, bahkan kilat. Ketika itu kita lihat, kita dengar, kita disuruh bertasbih. Kilat sabung menyabung, guruh rasa keruntuh langit. Kadang-kadang diiringi dengan petir dan petuih. Apa kita baca? Subhanalladzi yusabbihu lahu apa? Subhanalladzi yusabbihu lahu radu wal malaikah. Masucilah zat yang kepadanya bertasbih guntur, guru, dan juga malaikat-malaikat. Bacaan ketika guntur, entah apa yang dibaca orang ketika guntur, kita tidak tahu. Tapi kita disuruh bertasbih.
Surat Ar-Ra'd itu. Kau payah melihatnya, saya balik. Surat ke-13 ayat 13. Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 13. Yusuf di bawah sekali, halaman 250. Wa yusabbihur ra'du, dan bertasbihlah ar-ra'du, guruh. Guruh itu dapat namanya guruh. Guruh. Bihamdihi, dengan memujinya, wal malaikatu, dan juga para malaikat min khifatih, lantaran takut kepadanya. Makanya kita dalam mencela guru, mencela patuh, mencela kilik, mencela hujan, badai, tak bisa jadi mereka sedang itu tasbihnya, tak tahu kita. Alam itu bertasbih kepada Allah dengan tunduk dan patuhnya. Angin badai bertiup, dia tunduk kepada Allah. Maka diajari kita, mereka boleh jadi sedang bertasbih. Bukan berarti sedang baca subhanallah. Tidak. Inti tasbih itu kan menyatakan kemahasucian, kemahasempurnaan Allah. Subhanallah bacaannya. Apakah malaikat-malaikat, guntur, guru, badai, gunung bertasbih dengan membaca seperti kita? La tafqahuna. Kamu tidak akan paham. Kalau kita hidup semasa dengan Nabi, bisa. Beliau mengambil pasir, bertasbih pasir tangan beliau. Dengan suara yang fasih. Dipindahkan ke tangan Abu Bakar, kembali dia bertasbih. Pindah ke tangan Umar, itu tasbihnya pasir. Kita tidak hidup di zaman Nabi, sehingga kita tidak bisa bertanya kepada Nabi. Karena pewaris Nabi itu banyak, itu mungkin beda-beda jawapan namanya. Pewaris Nabi kan banyak. Iya kan? Siapa? Ulama banyak. Kenapa para sahabat dulu tidak ada bikin-bikin manhaj dan manhaj kelompok-kelompok? Nabi hidup. Manga-manga kalarim ya. Terlalu bahagia orang dulu ya. Kalau bahasa orang pembahasannya setiap Nabi itu. Kan Nabi. Sepeninggal beliau tidak ada lagi. Sahabatlah banyak, bahkan sahabat-sahabat juga saling berbeda pendapat. Di zaman beliau, sesuatu yang gaib bisa jadi nyata. Seperti pohon kurma menangis. Tidak ada Nabi pegang-pegang, Ali menjerit. Seperti tangisan bayi. Ketika beliau berkhutbah, beliau berpegang dengan kurma, batang kurma. Lalu sahabat berinisiatif menukar kurma sandaran tegak beliau dengan mimbar. Dibawa ke mimbar. Tentu batang kurma tidak pegang-pegang, lagi menangis seperti bayi menangis. Tak dengar di sahabat. Itulah Nabi Muhammad. Kalau ambo kan Muhammad Hamdi, beda. Jadi ayat yang ke-13 surat ayat 13 surat 13 ini menyatakan senantiasa bertasbih. Di mana letak senantiasanya? Yusabbihu. Yusabbihu itu maknanya senantiasa bertasbih. Kalau sabaha menyatakan mereka bertasbih. Yusabbihu bertasbih dan selalulah bertasbih. Guru dengan memuji Tuhannya beserta para malaikat-malaikat lantaran takut kepadanya.
hampir pecah, hampir runtuh dan retak-retak langit. Lantaran saking banyaknya malaikat. Setiap 4 jari, ruas jari sudah ada malaikat sedang bertasbih. Itulah malaikat. Jadi kalau tadanga guru kau baca. Tapi tambah dulu pangkanya, yusabbihu. Subhanalladzi pangkal. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Jadi diawali dengan subhanalladzi. Jangan ondeh baca. Jangan cela, jangan sumpahi. Mereka cumalah ma'murah, mereka adalah makhluk yang diperintah. Lah. Halo? Jadi dalam surat Al-Isra tadi, la tafqahuna, kalian tak tahu, tak paham bagaimana tasbih mereka, tapi yakinlah bahwa semuanya bertasbih. Makanya disebutkan dalam sebuah kitab, dikatakan tasbihnya alam raya adalah apa? Ibadahnya alam raya adalah tasbih. Ya, semuanya betul. Wa in min syai', tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih. Yang penting adalah imani, yakini. Balik kita ke surat Al-Isra ayat 109 tadi. Jadi mereka umat Nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Rasul, kepada mereka akan juga diturunkan kitab suci. Ketika Nabi mereka atau pemimpin mereka atau siapa saja dibacakan yutla alaihim, dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka, itu yakhiru, kharra, tersungkur ke bawah untuk bersujud. Pengaruh Al-Quran. Andaikan gunung itu makhluk berakal sama dengan kita, maka gunung juga bergetar. Dibacakan ayat. Itulah ayat bilang, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andaikan jikalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, gunung itu bergetar hebat, tunduk patuh bergemetar karena ayat yang turun. Kan dalam surat Al-Hasyr, tidak usah kita buka. Nabi ketika turun ayat beliau berpeluh, padahal hari sangat dingin. Kadang beliau pingsan. Kadang seakan ada sesuatu yang berat datang. Kalau beliau sedang di atas onta, onta itu seperti menahan beban berat. Pengaruh Al-Quran. Nah, pengaruh Al-Quran itu ada enggak sama kita? Kalau ada, kita diam. Kita simak. Di taklim, orang menyampaikan ayat, menjelaskan ayat, dia mau tahu belakang. Enggak ada pengaruhnya itu. Ini supaya berpengaruh kepada kita, kepada awak, Quran yang baca itu duduk, kami bersimpuh ancak-ancak, berselo jan, simak pengaruh saya. Itulah dia telah dibacakan. Nabi pernah juga nangis. Ayat
Kembali kita kepada diri kita. Sejauh mana pengaruh ayat-ayat Al-Quran itu kepada kita ketika dibaca. Jadi menurut apa? Kalau ada orang baca Quran, coba fokus, simak dengan mana supaya pengaruh ke jiwa. Kalau tidak apa pengaruh membatu namanya itu. Kaset bunyi surau untuk siapa? Untuk awak. Tujuannya mutak kaset lain. Untuk mengetahui orang azan namanya. Kata pendapat sebagian ulama, itulah perbuatan yang tidak ada diada-adakan. Tapi bacaranya orang panggak mie. Tahu panggak mie? Jikare. Jamaahnya 3 no, pi kaluano tangguan le. Intasian yang diimaminya. Nah, salah. Orang dalam otak kan. Aku amal nyindir orang awak selalu. Jadi kembali tadi, mereka itu mengucapkan berkata dalam sujud mereka, Subhana Rabbina. Subhana Rabbina sambung ayat tadi ya. Ayat ke-108 surat Al-Isra. Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina. Pangkalnya tadi. La maf'ula. Kata-kata la maf'ula itu kan pakai lam tuh. La itu sungguh. Sungguh dilaksanakannya, dikerjakannya, dilakukannya. Apapun yang dijanjikan Allah melalui Rasul atau dijanjikan Allah dalam kitab sucinya, Allah akan maf'ul, akan diperbuat, akan dikerjakan oleh Allah. Apapun pasti itu. Karena Allah itu Al-Haq, Maha benar. Lambat laun kita akan merasakan janji Allah. Apa saja janji Allah? Banyak janji Allah. Malah kita minta, Rabbana atina ma wa'adtana rusulak. Kan ya? Berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul. Itu makna la maf'ula. Wa yakhiruna. Diulang lagi, dan mereka yakhiruna ayat 19. Mereka menyungkurkan wajah mereka. Ia berkuna sambil menangis. Sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Dan semakin menambah khusyuk mereka, khusyuk. Iko ayat sejadah kau. Kalian nampak gambar menara ya. Kadang-kadang di Quran lama ditandai dengan sajadah. Mestinya saya sujud ke bawah. Dan mestinya kita semua juga ikut sujud. Tapi tidak saya lakukan karena belum disampaikan. Setiap kita baca ayat yang di situ ada mengisyaratkan untuk sujud,
tandanya ini. Kita ulang. Setiap ayat yang kita baca, di mana ayat itu ayat yang disunnahkan kita untuk sujud apabila kita membaca atau mendengar, sujud ke bawah. Bukan di hari Jumat. Iyalah. Dalam salat atau di luar salat. Kecuali di salat-salat jahar, di salat-salat sir, nanti orang terkecuh. Makanya imam tidak boleh melakukan sujud tilawah di salat siang, di salat maghrib, salat isya. Karena umat atau orang-orang belum tahu semua. Nanti orang belakang subhanallah subhanallahnya. Dari rukuk, dari tagak sampai saya ke sujud kan. Karena sebagian masyarakat kenalnya sujud sajadah itu di Jumat saja. Kalau di luar Jumat, tidak ada lah. Nah, kita ingatkan sedikit saja. Di pagi subuh Jumat, Nabi hampir-hampir selalu, walaupun tidak terus, membaca di rakaat pertama sajdah, di rakaat kedua Al-Insan atau Ad-Dahar. Lalu dalam surat yang kedua, surat As-Sajdah itu kan surat ke-32, di situ berbunyi ayat ke-15-nya, wahum la yastakbirun. Sujud karena dia salah satu ayat sajadah. Karena saking populernya, setiap Jumat pagi orang baca surat sajadah, sehingga kalau imam tidak membaca, ditegurnya imam. Lupa imamnya aja. Itulah hebatnya dah. Sehingga juga setiap Jumat pagi itu ramai orang ke masjid. Hari Sabtu tidak lah. Apalagi mereka ada nanti namanya Jumat berkah. Mata-mata semangat orang kan. Subuh no sembahyang sajadah, itu bunyinya. No salat tak ada sembahyang sajadah, tapi sembahyang sajadah dia pagi itu. Mereka sudah ke tengah lontong, ramai masjid. Tapi hari Jumat saya. Boleh, tapi tidak ada orang mantan. Nah, itu yang kita garis bawah itu. Sujud tilawah, di mana orang kita membacanya sujud sajadah, dilakukan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ada tanda untuk sujud. Bukan dia Jumat pagi. Setiap kali kita membaca Quran, ketemu ayat sajadah. Ada 15 ayat. Kalau payah mencarinya, cari setan du cheno nupa. Jika kita sedang duduk, letakkan Al-Quran. Mengarah kiblat, Allah Akbar. Sajadah, wajiyah, lilladzi khalaqahu wa syakka alaih wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Akbar. Pakai takbir. Di sekolah nak pakai takbir Jumat. Kena imamnya muda. Dulu pakai takbir. Dia tak pakai takbir itulah makanya di kami namanya sembahyang jatuh. Tiba-tiba orang mengunduru selantai ke bawah. Sembahyang jatuh namanya. Di kami dulu ketika mau masih SD, namanya Surau Gadang, Kepala Kota Sungai Puah, di bawah pusat Gunung Merapi. Lantai Surau Gadang tu papan, yang jadi imam biasanya nyak jambak, engku jambak, master kana pun engku jambak.
Beliau rabun. Jadi di hari Jumat pagi itu, beliau membaca itu, tapi tidak bertakbir ke bawah. Dalam mazhab Syafi'i tidak takbir ke bawah. Orang belakang lah mengelosor ke bawah dulu. Jatuh sehingga bawah. Bang kau jatuh, rukuk nak. Langsung dari atas. Oh besok pagi semangat jatuh kau tu. Yang paling kuat itu pakai takbir ke bawah. Takbir pula ke atas. Gitu. Nah, itu tahu kan? Jadi di hari Jumat pagi itu tergantung imam. Tidak tergantung makmum dah. Tapi makmum dia yang ngotot. Assalamualaikum langsung buka negara itu. Lupa imam cakap imam. Kan orang awak nak. Awak kan orang je. Tak sama sabar nama. Sudah mau ngaji. Mau ngaji setiap hari Selasa situ. Jadi kecek ustaz yang jadi imam dan dia ustaz itu. Ambo pernah sekolah habis mengaji. Memang sengaja nak baca surat sejadah tu sesuai dengan kaji wa'ih. Yang tak harus rutin lah baca supaya orang yang enggak wajib. Nak baca paginya mengerujuh WA. Orang tak keserau pun pertanyakan. Coba aja. Aja dong cek. Mudah-mudahan jangan gini. Sampai mantun be. Mantun. Akhirnya orang memandang itu harus pengwajib. Padahal tidak ada sangkut pautnya sembahyang subuh sujud tilawah itu dah. Ulama dia kan? Tak ada hubungannya, tak ada sangkut pautnya, babak koreng tak ada. Surat sajadah tu salat subuh. Tak ada babak koreng tu. Yang ada, kapan saja imam, makmum atau siapa saja membaca surat Al-Quran yang di situ ada sajadahnya, sujud. Jumat tak Jumat, subuh tak subuh. Mari kini je. Abang kau tak sujud, abang belum nyampai lah. Tiba-tiba kau asyik kau tersujud lah. Mengkadar sujud tak sujud. Kenapa sujud? Kenapa sujud? Pengaruh menangis mereka sujud. Berarti mereka tu mengerti, paham yang dibacakan. Berpengaruh ke diri mereka sujud. Jadi yang mengantarkan mereka sujud itulah dia pengaruh Al-Quran. Gitu. Awak mendapatkan ayat sejadah sedang membaca Al-Quran. Boleh awak sujud berarti ikut sujud di tempat turun itu. Kalau nak sujud ikut jangan. Kita cari SS pak. Ini tu SS. Sakit sangat. Ikat tu payah. Jadi kalau sama pula sekalinya 3 S ni. Bangi untuk doktor S3. Begini ya. Kan baca Quran. Halo. Lalu ketemu sajadah. Letakkan Quran, balik ke bawah, Allahu Akbar. Kau sedang ngaji, boleh sujud dong. Mana ada? Minta orang pun lucu. Hentikan. Nah, kita baca deh. Tapi yang mau dah sujud apa contoh saja. Kan kini dibaca juga. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Datang Quran. Wah. Allahu Akbar. Sajadah wajiyah, Allahu Akbar ke atas. Lanjut sekali ya.
Kembangkan juga sejarah kita atau Enggak. dia nggak ada misalnya Di mana kita baca sujud? Karena dia tidak salat. Sujud bukan salat, sujud. Itu mau kau tidak pakai Al-Fatihah segalanya sujud. Sujud itu maksudnya kan merendahkan diri, merasa diri kita hina di hadapan Zat yang maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Jadi ulama melihat kita nak membaca Quran, cari tanda wakafnya. Kalau ketemu nanti tanda wakafnya ada menara atau ada tulisan sajdah. Nah, sampai situ letakkan Quran baik-baik. Kalau tadi kalau cakwa memang kaki bilat jemado, tinggal bergeser selesai. Letakkan Quran di atas dan ke bawah Allahu Akbar. Tiba di bawah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selesai. Allahu Akbar kata. Kalau dalam salat boleh juga, cuma jangan ketika berjamaah. Karena jamaah tidak disuruh sujud sajadah. Yang sujud tilawah itu adalah imam. Makmum mengikut. Mudah-mudahan ada rancu kah? Tidak. Bu, Pak, tidak. Kenapa imam itu sujud? Karena dia membaca ayat sajadah. Makmum kenapa sujud? Karena imamnya sujud. Tertengok tak? Sebab nanti kalau imamnya dah sujud, awak sujud sedang. Boleh? Yang kan harus macam sajadah aku sujud ada. Jangan sunnah. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia baca surah An-Najmi di atas mimbar. Lalu ketika dia sampai kepada surah itu, beliau turun ke bawah. Umar bin Khattab sujud ke bawah, kemudian setelah itu naik ke atas lagi. Jemaah tenang-tenang saja. Di kali yang berikutnya beliau baca lagi surat yang sama. Beliau tidak sujud. Ketika itu beliau terangkan kepada kaum muslimin, saya mengajari kalian bahwa kalau tidak sujud tidak masalah, tapi kalau sujud berfadilah. Jadi makmum tidak boleh sujud sendirian. Ini terikat imam kan. Tapi kalau imam sujud, makmum sujud. Itu pasalnya. di surah Al-Alaq di sujud Ya. Wasjud waqtarib. Kalau sujud Al-Alaq, surah Al-Alaq, kalau kita berhenti sampai situ langsung ke bawah. Langsung rukuk juga ke bawah, lah dianggap. Tapi kalau kita ingin nyambung sesudah surah Al-Alaq, sesudah surah Al-Alaq apa? Sesudah surah Al-Alaq lam yakuni. Mari kita contohkan sedikit. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sangin. Halaman 509 Sase angko nu kadang-kadang aku nampak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Halaman 597 sah tadi. Tah. Jelas aku yo. Di ujung surat ayat ke-19 itu sujud tilawah tu. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Mestinya sujud. Nah,
Bagaimana kalau kita baca dalam salat? Kalau kita baca dalam salat, jika kita ingin nyambung lagi setelah itu, macam apa? Sujud tak? Contoh, kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Kita ke bawah, Allahu Akbar. Allah Akbar katih. Semua inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil. Tapi kalau terhenti saja di ujung sore, telah membadai dengan sujud salat. Kena jengkit yang kuat apa jadi? Jadi tak takut. Kita salat, baca surat ke. Bunyinya falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Sambung inna anzalna. Tapi kalau kita tidak menyambung, cukup dengan sujud salat saja. Bukan. Cukup sujud salat saja. Nah, tabawurin perintah. Kira-kira. Aduh. Dengan sujudnya kita sujud salat, lah tabawu perintah. Ini tak perlu. Allah. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajadah wajah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Boleh rukuk. Terjadi kerancuan nanti jamaah. Di mana ajaran dapat di Ustaz? Tapi kebanyakan majlis Pak Imam tak tahu yang langsung. Imam itu aturannya. Karena kita di akhir surat, kalau ke sujud ke bawah tidak dalam salat. Karena bisa bikin rancu orang di belakang. Bingung di belakang. 2 kali benar kok. Di Makkah banyak terjadi keajaiban di Madinah. Orang Sinan tu kalau sujud sejadah tu kan pakai takbir. Allah Akbar ke bawah tu. Orang awal rukuk. Cok, amo dia cok pagi tu dia. Malamnya sudah disampaikan. Biswa kalau di Masjidil Haram, Masjidil orang sejadah wah. Kena-kena aku Siko orang pakai takbir ke bawah dan itu paling sahih. Takbir ke bawah untuk sujud. Jadi kalau besok imamnya baca surat sejadah, takbir nuntun dan rukuk terusnya ke bawah. Surat tu kata Allah Akbar tu bacanya tatajafa junubuhum anil madaji'. Tapi tetap yang namanya lupa je no. Kalau bahasa Ambon lah babani-banian mana tu? Nah, lajale tu Allah, lapam. Tapi ketika imamnya wa yastakbirun, Allah Akbarnya rukuk. Banyak so kita rukuk. Tapi nak mengerti langsung sujud, minta mengerti bingung. Ke sujud ke rukuk. Mana? Lah, itu cerita ni. Bawa kau sampai ke sini kaji wak cukup. Oi. Dan dibaca di tempat saja kan itu bacaannya. Nah, harus dibedakan. Kalau kita sujud dalam salat, lah terwakili di dalam sujud tilawah. Tidak perlu kita ulang sujud. Apalagi salat jamaah. Tapi kalau salat sendirian itu bebas kan? Maka bacaan sujud Subhana Rabbil A'la, Subhanakallah. Apakah boleh kita ganti dengan sajadah wajiyah? Boleh.
untuk sujud tilawah. Maka bacalah sujud bacaan biasa ya. Ketika kita rukuk, sebab tujuan utama kita bukan untuk sajadah, tapi untuk rukuk sujud salat. Nah, vamos com a khasinan ka jiwa cukadu. Halo. Oh ya. Wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'. Buat tambah khusyuk mereka. Dapat kita buat kesimpulan C. Kesimpulan boleh menangis ketika mendengar atau ketika menyimak bacaan Al-Quran, termasuk dalam salat. Tapi bukan tangis dibuik-buik. Tangis yang timbul daripada khasyah, rasa takut. Maka makin kenal orang dengan Allah, makin paham dia dengan firman Allah, maka khusyuknya semakin dalam, pengaruhnya semakin kuat. Kenapa turun menyungkur ke bawah itu, ditambah pula nanti menangis dengan khusyuk, pengaruh baca, dek paham, dek mengerti, dek tahu isinya apa pengaruh sujud. Tanda menghinakan diri, tanda merendahkan diri. Dan begitulah adab Nabi baca Quran. Nabi baca Quran, beliau tidak kencang, tidak lambat. Ketika beliau melewati ayat-ayat rahmat, beliau berhenti, beliau minta rahmat. Ketika beliau membaca ayat-ayat tentang azab, beliau berhenti, mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai dikena azab. Ketika lewat ayat tentang neraka, beliau minta agar dipelihara dari neraka. Kemudian baru dilanjutkan bacaan. Bisa tertangkap? Itu Nabi. Tidak ada sujud sen. Sujud. Tidak kau pengaruh. Pengaruh ayat yang dibaca. Pengaruh imannya kepada Allah. Sebabnya sedang berhadapan dengan firman Allah. Dan menangis itu, menangis yang timbul, yang muncul dari hati. Pengaruh bacaan, lantaran kita tahu maksud ayat, itu yang menyebabkan tangis. Yabkun, menangis mereka. Tetapi jangan dibikin-bikin tangis supaya orang belakang tertarik. Itu renungan suci namanya. Nasabah namanya. Kan ada kami ku pandai baik tangih. Muhasabah. Ini tengok kan? Kesimpulan yang ketiga. Kalah dua sebentar kok. Tiga salah, dua. Yang kedua lah. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa ayat-ayat sajadah itu ada 15 tempat yang disepakati. Bukan di surat sajadah saja. Ada 15 tempat yang disepakati oleh ulama tafsir. Salah satunya yang populer di surat Sajdah. Berarti di surat Sajdah ada sajdah. Siapa yang melanjutkannya sampai ayat 5 boleh. Yang ketiga, sujud tilawah itu atau populer orang sujud sajadah tidak ada sangkut pautnya dengan salat, termasuk salat Jumat subuh. Tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya ya salat dah. Termasuk salat Jumat
di subuh hari. Nah, ada sangkut pautnya. Sebab sujud itu dilakukan lantaran membaca. Membaca namanya tilawah. Jadilah dia sujud tilawah. Yang kelima, empat. Bukan saya taruh siapa lupa. Sujud tilawah itu disunnahkan untuk mengerjakannya di luar salat atau dalam salat. Di luar salat atau dalam salat. Kecuali si imam tidak disukai membacanya di salat siang, atau termasuk juga salat maghrib dan isya, kerana tidak lazim. Tidak disunnahkan membacanya dalam salat jamaah. Lebih-lebih zuhur, asar, juga termasuk maghrib isya, kerana dia imam. Ya bang, sembahyang luar tiba-tiba sujud sini ke bawah. Pada situ tepuk tangan korang. Atau orang ni mingguang di salat maghrib, imam adalah pakai sujud tilawah. Karena orang pun tak tahu dan tak lazim. Seperti khutbah Jumaat lah. Khutbah Jumaat itu kalau baca surah, sujud tu. An-Najmi itu sujud ke bawah. Turun, kan turun mimbar bawah. Turun ke bawah, mana kira Allah Akbar. Selesai Allah Akbar, naik mimbar lek. Lanjutkan khutbah. Tapi jarang dilakukan orang. Andaikan ada yang melakukan, heboh jadinya. Kini kalau bagi tahu, kalau ada orang melakukan yang heboh. Siapa yang heboh kau orang minta tahu. Atau imam kau balas Maisha dibacanya ayat sejadah. Misalnya ayat yang cakap wasjud waqtarib, Allahu Akbar ke bawah. Allahu Akbar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu bikin bingung orang. Jangan lakukan. Jadi si imam tidak harus membuat yang jarang-jarang itu terjadi, nanti orang heboh. Kecuali lah diterangkan. Jadi titik tekan sujud tilawah tidak ada hubungannya dengan salat. Yang ada hubungannya dengan salat sujud sahwi. Kalau sujud syukur hubungannya dengan nikmat atau selamat dari mara bahaya. Kalau sujud tilawah hubungannya dengan membaca. Bisa dibedakan. Ambo ulama dia bela nyinyi ambo. Sebab di Makkah terbayang-bayang balik biswa biswa cubuh biswa Jumaat wasuk biswa malam dia kita tahu. Ciko orang bertakabi ke bawah. Sebab mereka punya dalil takabi ke bawah. Jangan lupa. Bekon ruku aja balik cari orang takabi ke bawah. Kini kau mau cari mana dah. Intinya ada 3 sujud. Sujud sahwi berhubungan dengan salat lantaran lupa. Sujud syukur berhubungan dengan nikmat. Sujud tilawah berhubungan dengan ayat, membaca ayat. Tertengok? Tidak ada pek doa bacaannya baru, tidak masalah. Pokoknya sujud kuah. Baca saya bacaan biasa. Subhanallah Allah. Atih namun tidak ada pek.
Dan tidak boleh si makmum sujud sendirian, imamnya enggak. Dia begitu setia ke sujud tilawah sujud. Imam enggak ada. Itu makanya perlu kita jalihan. Yang dalam salat jamaah tu yang sujud imam. Kita cuma mengikuti imam. Lah, ada yang ragu? Kita lanjut. Tentang menangis membaca Al-Quran dan menangis ketika salat. Dan menangis lantaran takut kepada Allah. Itu termasuk salah satu orang yang dilindungi. Di mahsyar nanti, mereka adalah orang-orang yang menangis lantaran takut kepada Allah ketika mereka ingat kepada Allah. Kan ada 7 yang akan dinaungi. Salah satunya orang yang berzikir mengingat Allah menangisnya. Tidak tempat ramai ketika sendirian. Menangis kepada Allah, menangis lantaran takut kepada Allah, atau menangisi dosa-dosa, menangisi kelalaian kita, boleh. Bahkan disyaratkan sangat disukai. Apakah sedang salat atau tidak sedang salat, menangislah. Kata Nabi membacakan firman Allah, wa tadhakuna wa la tabkun, kalian masih banyak tertawa. Padahal di tampik-tampik yang mestinya menangis masih tertawa. Di mana salah satunya kita disukai menangis ketika baca Quran. Yang kedua ketika mengingat Allah. Yang ketiga ketika salat. Itu sesuatu yang disukai kita menangis. Ketika baca Quran, ketika salat, dan ketika ingat kepada Allah, berzikir. Itu tanda hati yang lembut. Kemudian ada ayat kedua ditulis oleh penulisnya, surah An-Najmi. An-Najmi surat ke-53. An-Najmi surat ke-53. Man-Najmi idha hawa. Ayat 59-60. An-Najmi surat ke-53 halaman 528. Sebentar kan doang. Ayat 59-60. Lah. Basuhana kau lah. Afamin hadal hadithi ta'jabun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian banyak tertawa dan jarang menangis. Apa maksudnya? Kita jarang sangin. Nabi SAW beliau membacakan ayat-ayat Allah di hadapan para mereka-mereka. Dan Nabi mengatakan ini firman Allah Ta'ala. Aku telah diberi wahyu oleh Allah, ini firman-Nya dibacakan. Lalu mereka kafir Quraisy itu tertawa-tawa.
cengisan sambil molok-olok. Tiba ayat ke afamin. Maka apakah kalian itu ta'jabun, merasa aneh, tercengang, heran dengan ini kabar berita yang sampai kemudian. Salah satu nama Al-Quran itu kan hadis. Al-hadis. Hadis itu berita. Dengan berita yang dibacakan ayat-ayat Allah, apakah kalian merasa aneh, heran? Sebenarnya kalian takut, menangis, bukan tertawa. Ketika Nabi berhadapan dengan kafirin Makkah. Jadi mestinya kalian menangis, bukannya molok-olok, bukan tertawa. Kalau rawak bukannya mota. Sering terjadi. Kadang-kadang dalam acara itu dipersilahkan. Gema, pakai gema tu. Gema wahyu kalam ilahi, pakai gema. Nama persilahan aku mau tak sudah tu lah. Ini persilahan bang. Kaibo. Mestinya setiap ayat yang dibaca kalian dengar. Bukannya bololok, bukannya main-main. Bukan dianggap canda gurau. Wa ma huwa bil hazl. Tidak olok-olok. Itu sikap orang kafir Quraisy Mekah. Atau sikap orang kafir di mana-mana atas dunia yang kekafirannya memuncak, benci kepada Islamnya memuncak, diinjak-injaknya Quran. Kalau banyak Quran diinjak-injaknya, panihnya. Benci, sakit hati dengan Al-Quran ini. Mestinya karena ini adalah firman Allah Ta'ala yang dibacakan Nabi, bukan kaliannya molok-olok, bukan main-main, bukan tercangang, atau bukan menuduhnya syair dan sihir, bukan menuduhnya dongeng-dongeng. Mestinya kalian tu menangis. Karena berita Al-Quran itu pasti. Tidak ada kitab apapun yang memberitakan kepada kita setelah mati kau kemana. Quran. Nah, ketika datang ayat-ayat ancaman, pertakut, peringatan, walaupun tak nak menangis, menaku pasti. Renungkan pikiran. Jadi anjuran kepada bapak ibu yang kurang paham dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, dampingilah Quran itu dengan terjemah. Baca ayatnya, dia terjemah. Baca ayatnya, dia terjemah. Supaya paham juga gitu. Namanya tak tahu tanyuan. Karena kalau biasanya kan targetnya perlu. Semalam ke 2 laman. Besok 2 laman. Besok 2 laman. Iyo tak salah. Cuman dan cakonya balik. Awak tak akan pernah tahu isinya maksudnya. Ambal aku menangis. Alhamdulillah kinilah dibantunya awak diurang. Ada Quran terjemah perkata. Dengan berbagai macam gaya dan seni. Bacalah. Bisa dibaca menjuru salaman, aku baca artinya. Atau bisa baca cek artinya. Orang kalau betul-betul ingin bertekun, dicarinya pintu duk cek. Pintu li. Pensil. Ngerti. Biko ditandonya nama tak tahu. Aku di pengajian tanyuan. Karena orang ini memang betul-betul ingin tahu apa isinya. Nah, kembali kepada kita boleh tentang pengaruh ayat yang kita baca. Hendaknya setiap kita baca ayat ada pengaruhnya ke jiwa. Minimal ketenangan diri. Minimal ketika kita baca itu setan tak ada. Malaikat tiba. Tapi yang terbaik, bacalah, pahamilah. Kalau tak tahu, bertanyalah. Lalu amalkan dan sebarkan.
Baca, pahami, amalkan, sebarkan.